Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, kita kembali ketemu di Isum Channel. Video kali ini aku akan membahas mereview film Batman yang kemarin aku tonton. Nah, kita udah masuk nih ke studionya FX1 ya. Terus kita sudah pesan tiketnya di aplikasi MT, jadi kita tinggal scan barcode aja. Jadi lebih enak, lebih nyaman buat nontonnya, jadi nggak usah ngantri-ngantri kita di loket untuk membeli tiket. Oke, film Batman ini sekedar info ya, baru rilis tanggal 1 Maret kemarin. Jadi pas kita kemarin nonton tanggal 3 itu baru premier 3 hari. Kita nonton, kemudian disimak ya teman-teman reviewnya. Kalian teman-teman yang mau nonton sebelum ke bioskop biar nggak terlalu penasaran seperti apa film Batman ini dirilis. Kemudian yang paling saya bikin hati saya itu bintang filmnya atau aktornya, Robert Pattinson. Oke, kita review teman-teman untuk The Batman ini. Simak ya, kalau misalnya benar-benar bermanfaat silahkan like dan subscribe. Pada Januari 2019, Ben Affleck yang memerankan Batman di DC memutuskan mundur dari proyek film solo Batman. Warner Bros. Kemudian merekrut Robert Pattinson untuk memerankan Bruce Wayne di Batman. Sempat dikira menjadi pengganti Affleck, Pattinson ternyata memerankan Batman yang beredar di luar DC. Yap, jalan cerita The Batman sama sekali nggak memiliki koneksi dengan DCEU. Film ini bahkan menceritakan awal karirnya Bruce yang baru beraksi sebagai Batman di Gotham selama 2 tahun. Selain Batman, film ini juga menampilkan deretan karakter DC ikonis, di antaranya Catwoman, Riddler, Penguin, dan karakter lainnya. The Batman berkisah tentang Bruce yang telah menjalani kehidupannya sebagai Batman selama 2 tahun. Di tengah kekacauan Gotham, kota tersebut tiba-tiba digemparkan dengan pembunuhan wali kotanya. Dari pembunuhan tersebut, muncullah banyak teka-teki yang membawa Batman mengungkap rahasia gelap kota Gotham. Sudah bukan rahasia lagi bahwa film DC diidentik dengan film bernuansa gelap. Walau Warner Bros. Kini mulai membuat film dan serial DCEU dengan nuansa yang lebih terang, image gelap DC masih tetap melekat. Nah, kehadiran The Batman semakin memperpanjang daftar film DC dengan nuansa gelap dan jauh dari kata komedi. Gak hanya ceritanya, pemilihan tone visual filmnya pun juga benar-benar gelap seperti yang bisa kamu lihat di trailer. Kegelapan film pun semakin didukung dengan cerita yang begitu intens, yang bisa kamu rasakan dari awal hingga akhir film. Semakin banyak Batman memecahkan teka-teki dari Riddler, semakin banyak hal menegangkan yang ditampilkan di film ini. Sutradara sekaligus penulis naskah The Batman yaitu Matt Reeves patut diacungi jempol sebagai informasi. Film ini lebih fokus menceritakan sisi Batman sebagai detektif. Nah, Reeves berhasil membuat cerita detektif yang begitu solid dan penuh misteri tidak terduga. Teka-teki yang dimainkan Riddler begitu cerdas dan kamu bakal dibuat kagum saat melihat bagaimana Batman memecahkan teka-teki tersebut. Reeves juga berhasil menciptakan Batman yang punya ciri khas sendiri. Setelah menonton The Batman, rasanya sulit untuk membandingkan Batman versi Robert Pattinson dengan Batman versi Ben Affleck, Christian Bale, Michael Keaton, atau versi lainnya. Soalnya, Batman versi Pattinson punya pesona tersendiri yang gak dimiliki oleh Batman versi lainnya. Sekali lagi, salut buat Matt Reeves. Satu hal yang perlu kamu tahu sebelum menonton The Batman adalah film ini memiliki durasi 2 jam 56 menit atau hampir 3 jam. Untuk ukuran film solo superhero, The Batman memiliki durasi yang cukup panjang. Namun durasi selama itu sama sekali nggak membuat film ini terasa membosankan, bahkan nggak terasa 3 jam berlalu loh. Kekuatan cerita yang begitu intens bikin kamu terus menantikan apa yang bakal terungkap selanjutnya. Bagaimana Riddler memainkan Batman dan bagaimana Batman memecahkan teka-teki Riddler menjadi poin utama yang buat kamu merasa terikat dengan film ini. Masalah kebanyakan film berdurasi panjang biasanya ditemukan beberapa adegan yang nggak terlalu penting. Namun, sutradara Matt Reeves berhasil membuat setiap detik dari 3 jam The Batman menjadi berarti. Gak ada satupun adegan bertele-tele dan gak penting di film ini. Soalnya, setiap adegan mendukung sebagaimana pengembangan karakter Bruce dan Batman. Ditambah lagi, film ini juga menyajikan adegan aksi yang memuaskan. Saat Robert Pattinson pertama kali diumumkan menjadi Batman, banyak orang yang meragukan keputusan tersebut. Kebanyakan orang yang gak setuju dengan pemilihan Pattinson karena pengalaman sang aktor yang pernah membintangi serial film Twilight. Walau sempat diragukan, Pattinson berhasil membuktikan bahwa dia adalah sosok yang tepat memerankan Bruce Wayne di The Batman.
Seperti yang dijelaskan pada poin pertama, sutradara Matt Reeves menciptakan Batman dengan ciri khas tersendiri di filmnya, dan Pattinson adalah orang yang tepat untuk Batman ciptaannya Reeves. Pattinson berhasil menampilkan Batman yang masih canggung, cenderung penyendiri, dan mengintimidasi. Image Edward Cullen yang melekat pada Pattinson langsung lenyap begitu saja. Nggak hanya Pattinson yang tampil sempurna, hampir semua aktor di film ini memberikan penampilan terbaiknya, khususnya Paul Dano yang memerankan Riddler. Saat Riddler memakai topeng, Dano berhasil menampilkan sosok yang patut ditakuti oleh semua orang karena kecerdasannya. Ketika Riddler melepaskan topengnya, kita semakin resah dengan sang villain karena Dano menampilkan ekspresi gila yang bikin kamu gak mau dekat-dekat dengannya. Ketika trailer The Batman dirilis, banyak orang yang mengungkit visualnya yang terlalu gelap. Memang gelap sih, tapi bukan tanpa alasan. Visual gelapnya memang mendukung jalan cerita film ini dan kesuraman Gotham sebagai kota yang benar-benar rusak oleh korupsi para penguasanya. Walaupun gelap secara tone, sinematografi yang ditampilkan di The Batman gak main-main. Gak bisa diragukan lagi bahwa The Batman merupakan salah satu film superhero dengan sinematografi terindah. Menonton The Batman bagaikan menonton karya seni bernuansa gelap yang bikin kamu kagum dengan detail keindahannya. Selain sinematografinya, hal lain yang patut diacungi jempol di film ini adalah scoring musiknya. Scoring musik yang dibuat Michael Giacchino ini berhasil membangun intensitas jalan cerita film ini. Kamu yang jarang memperhatikan scoring musik setiap nonton film pun bakal dibuat awas dengan scoring musik The Batman. The Dark Knight tahun 2008 rilis selalu disebut sebagai film Batman terbaik selama ini. Siapa sangka Matt Reeves sukses membuat film Batman yang kualitasnya setara dengan The Dark Knight. Gak diragukan lagi bahwa The Batman merupakan masterpiece karya Reeves yang kembali memasang standar baru untuk film superhero.